Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Kali ini kita masih melanjutkan tentang how to play the guitar, tetapi bukan untuk bagaimana memproduksi gitar, tapi kita mulai dulu dengan hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Hal-hal yang sifatnya teoritis. Nah, biasanya ketika kita mau belajar sejak awal, belajar gitar gitu ya, baik dengan buku maupun tanpa buku, ya, tanpa buku pelajaran maksudnya, atau dengan buku pelajaran, sering teman-teman kita ataupun buku-buku tersebut gitu ya, ataupun ada orang yang paham tentang gitar, coba petik dengan P misalnya, coba petik dengan I, coba petik dengan A gitu ya. Coba pakai jari satu petiknya, tekan nadanya. Coba dengan jari 4 gitu ya. Coba dimainkan di ruas ke-5, di ruas ke-7, misalnya begitu. Nah, ada angka-angka yang kadang-kadang membuat kita sebagai pemula itu bingung gitu ya. Itu angka-angka itu merujuk ke mana? Merujuk ke apa? Gitu ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda itu ya, atau angka-angka itu. Kalau kita bermain gitar, awalnya kan kita bermain dengan dua tangan kita ya, kanan dan kiri. Right hand and left hand. Nah, biasanya orang bermain gitar itu membutuhkan jari tangan kanan kita untuk memetik dawai. Gitu ya. Kemudian jari tangan kiri kita juga untuk menekan nada, ya. Ya. Ini punya tanda atau punya simbol, ya. Yang kanan ada simbol, yang kiri juga jari-jari kita bersimbol. Kalau yang kanan kita menggunakan 4 jari umumnya ya, 4 jari, yaitu jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis. Kelingking kadang-kadang dipakai, ya, kadang-kadang tidak. Memang tidak sering digunakan, ya, tidak terlalu sering digunakan. Nah, jempol ada namanya, ya. Kalau kita sebut, coba petik pakai jempol tangan kanan, terlalu panjang. Biasanya yang memberikan instruksi itu ya, yang mengarahkan kita kan, coba petik pakai telunjuk tangan kanan, dengan jari manis tangan kanan, dengan jempol dan tangan kanan. Itu ribet gitu ya, karena panjang sekali menyebutkannya, ya, mengidentitaskannya terlalu panjang. Maka biasanya jari tangan kanan ini memiliki simbol atau penamaan yang lebih praktis. Kalau jempol tangan kanan biasanya orang menyebut sebagai P, ya, P saja. Singkatan dari pulgar. Ya, pulgar itu dari bahasa Spanyol artinya jempol. Ya, pulgar disingkat P. Jadi petik dengan P, ya, langsung. Langsung dengan P, karena P itu selalu menjadi simbol untuk jempol tangan kanan. Kemudian telunjuk tangan kanan. Telunjuk tangan kanan itu simbolnya adalah I, ya, I, dari kepanjangan indeks. Indeks itu telunjuk, tunjuk. Nah, di buku biasanya ada bagian atau halaman yang berhubungan atau yang disebut sebagai daftar indeks atau daftar tunjuk.
gitu ya, di buku-buku ilmiah ya. Nah, indeks itu adalah telunjuk. Tapi bahasa Spanyolnya bukan indeks. Bahasa Spanyolnya adalah indice. 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 Disingkat I saja. Kalau bahasa Inggrisnya index. Ya. Ini telunjuk. Untuk merujuk telunjuk cukup dengan menyebut I. Coba petik pakai jari I. Nah, langsung telunjuk yang berperan, ya. Ya, telunjuk yang berperan. Kemudian jari tengah. Simbolnya adalah M. Ya, kalau bahasa Inggris artinya medium. Tapi kalau bahasa Spanyol yang kita gunakan di pelajaran gitar biasanya M itu singkatan dari medio. Ya, medio. Ukuran baju kita M misalnya gitu ya. Nah, M itu menunjuk pada ukuran baju kita yang biasa, sedang, ya, ukuran sedang, M. Tapi kalau jari tangan kanan kita, yang jari tengah, ini M itu untuk istilah jari tengah, ya, jari tengah. Coba petik dengan M, nah, maka jari tengahlah yang memetik, ya. Ya, jari tengah. Kemudian, nah ini saya susah menunjukkannya. Ini ya, ini adalah jari manis. Kalau dalam bahasa Inggris ring finger. Ya, ring finger itu adalah jari manis karena biasanya di jari manis suka melingkar cincin, maka disebut ring, ya, ring finger. Tetapi kalau di bahasa Spanyol ini namanya A saja, A atau anular, ya, singkatan dari anular. A itu merujuk pada jari manis tangan kanan. Coba petik dengan A, maka jari manis tangan kanan ini memetik. Gitu ya, ini A. Kemudian yang terakhir ini juga ada namanya, meskipun tidak dipakai, yaitu kelingking. Jari kelingking tangan kanan. Namanya apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu little finger, ya, little finger. Tapi yang dipakai di gitar biasanya pakai istilah-istilah bahasa Spanyol. Ini kelingking itu untuk jari tangan kanan itu disebut chico, ya. Chico, tapi sering disebut cukup dengan CH saja. CH. Ya. Chico itu artinya kecil, little, ya, Chico. CHICCO. Chico, disingkat CH saja. Maaf, di beberapa merek keperluan bayi kita suka mendengar ada merek Chico, ya, Chico. Nah, Chico itu adalah kecil, ya. Kalau disingkat CH saja. Coba petik dengan CH, gitu ya. Maka petiknya pakai kelingking. Tapi ini biasanya tidak dipakai untuk petikan, ya. Biasanya dipakai hanya untuk satu teknik tertentu di permainan flamenco. Ini baru dipakai, ya, kelingking baru dipakai. Chico. Nah, ini untuk penamaan tangan kanan. Tapi biasanya yang lebih lazim dipakai hanya 4 jari saja, yaitu pulgar, jempol, indice, telunjuk, medio, tengah, jari tengah, dan anular, jari manis. Ya. Sementara tangan kiri ada penamaan juga. Dan tidak sama dengan tangan kanan. Kalau jari tangan kiri itu yang dipakai biasanya hanya 4 jari, ya, 4 jari saja yang dipakai. Jempol jarang dipakai, meskipun untuk permainan band biasanya sering menggunakan jempol untuk menekan nada di gitar, ya. Tapi
Kalau di permainan gitar yang biasa untuk bermain melodi dan sebagainya, seringkali kita hanya menggunakan 4 jari, yaitu mulai dari telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, dan jari kelingking tangan kiri. Tapi ada penamaannya juga, ya. Untuk telunjuk tangan kiri biasanya dilambangkan dengan angka 1 saja. Angka 1. Jadi coba tekan nada Do atau C dengan jari 1, makanya dibuatnya gini. Gitu ya. Ini menekan not C dengan jari 1. Ya. Atau F. Gitu ya. Atau boleh saja di mana-mana pakai jari 1 juga. Gitu ya. Itu jari 1 artinya telunjuk. Tengah itu jari 2. Coba menekan bergantian jari 1 dan jari 2 artinya telunjuk dengan jari tengah, ya, tangan kiri. Misalnya ini. Itu berarti telunjuk dengan jari tengah. Jari 1 dan jari 2. Kemudian jari manis ini disebut dengan jari 3 saja. Ya, jari 3 artinya untuk menekan nada atau dawai ini di fingerboard itu dengan jari 3. Ya. Misalnya 1 2 3. Coba mainkan jari 1 2 3 pada papan nada atau fingerboard di gitar. Nah, ini menggunakan jari 1, 2, dan 3. Yang terakhir kelingking adalah jari 4. Ya, jari 4. Jadi kalau kita memainkan gitar di papan fingerboard itu dengan jari 4 tangan kiri itu berarti kelingking. Gitu ya. Coba kombinasikan antara jari 1 2 3 4 ya pada nada-nada yang ada di gitar. Jadi bisa begini. Ya, jadi nanti kalau ada orang yang menyebut pakai jari 1, maka telunjuk. Pakai jari 2, maka jari tengah. Tangan kiri ya. Kemudian coba jari 3, berarti jari manis. Coba jari 4, berarti pakai kelingking. Ya. Ini biasa ditemukan di saat belajar gitar atau di buku-buku. Ya, di buku-buku pelajaran bermain gitar. Nah, satu lagi ada istilah. Untuk dawai itu juga pakai 6 angka juga. Dawai 1, dawai 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bedanya dengan jari, ya, simbol jari, tangan kiri, maka dawai 1 itu biasanya ditulis dengan angka 1 di dalam lingkaran. Ya. Angka 1 di dalam lingkaran. Berarti itu adalah dawai 1. Kemudian angka 2 di dalam lingkaran. Berarti dawai 2. Angka 3 di dalam lingkaran. Ya, yang tertulisnya angka 3 di dalam lingkaran berarti dawai 3. Angka 4 di dalam lingkaran berarti dawai 4. Angka 5 di dalam lingkaran berarti dawai 5. Dan angka 6 di dalam lingkaran berarti dawai 6. Ini biasanya ditulis di dalam buku-buku pelajaran gitar yang membedakan antara tanda jari tangan kiri
dengan tanda dawai ya yang ada di buku pelajaran. Jadi jangan lupa bedanya kalau ada angka 1 tanpa dilingkari, berarti dia bukan dawai, bukan petunjuk dawai, tapi petunjuk jari. Tapi kalau ada angka 1 di dalam lingkaran, berarti itu adalah petunjuk dawai. Di mana dawai 1? Nah, itu biasanya angka 1 di dalam lingkaran. Di mana dawai 4? Oh, berarti ada angka 4 di dalam lingkaran. Itu di dalam tulisan di buku-buku pelajaran gitar. Satu lagi, maaf. Ternyata ada satu lagi simbol angka ya. Yaitu ruas. Ruas-ruas di gitar ini punya simbol angka juga. Cuman bedanya angkanya pakai jenis angka Romawi. Ya, jenis angka Romawi. Kalau yang paling dekat dengan not ini adalah ruas pertama. Biasanya digambarkan dengan atau dilambangkan dengan 1 Romawi, angka 1 Romawi. Kemudian berturut-turut sebelahnya yang lebih ke bawah lagi ini angka 2 Romawi. Kemudian angka 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi, 6 Romawi, 7 Romawi, 8 Romawi, 9 Romawi, 10 Romawi, 11 Romawi, dan biasanya hanya sampai petunjuknya di 12. Angka 12 Romawi itu untuk petunjuk ruas papan nada, ya, ruas papan nada. Nah, itu adalah simbol-simbol yang banyak kita temukan di buku-buku pelajaran gitar. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Salam.